Lanjut di contoh soal laporan keuangan. Ini kita akan melanjutkan pertanyaan dari nomor 11 sampai 20 yang bagian 2. Ini pertanyaan nomor 11. Di bawah ini adalah perubahan saldo pada PT ABC tahun 2022. Ini asetnya naik sebesar 70 juta rupiah. Kewajibannya turun sebesar 10 juta rupiah. Saham biasanya 30 juta rupiah naik. Kemudian agio sahamnya naik sebesar 40 juta rupiah. Jika diketahui dividen dibagikan pada tahun berjalan sebesar 15 juta dan tidak ada perubahan pada akun saldo laba selain karena laba dan dividen, berapakah laba bersih PT ABC pada tahun 2022? Ini kita jawab. Ini tadi sudah dijelaskan, asetnya naik sebesar 70 juta. Kemudian kewajibannya turun sebesar 10 juta. Nah, ini dimaksud ekuitas ini. Kalau kita lihat bersama dasar akuntansi, ini ekuitasnya adalah 70 juta asetnya naik, kemudian ditambah 10 juta kewajibannya menurun, sehingga ekuitas itu mengalami kenaikan sebesar 80 juta rupiah. Ini kalau dicek, ini saham biasa, agio saham. Agio saham ini adalah pembelian langsung saham ke perusahaan yang kita beli di bawah nilai pasar. Jadi contohnya misalnya nilai pasar saham itu 20 juta. Karena kita beli langsung ke perusahaannya, maka nilai sahamnya jadi harganya 10 juta. Itulah yang disebut agio saham, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut, ini ada saldo labanya 10 juta rupiah. Keuntungannya dari agio saham ini 40 dikurang 30, ini 10 juta. Nah, kemudian ini dicek dividennya adalah 15 juta. Dividen ini adalah pembagian istilah dalam PT atau perseroan terbatas. Yang ditanyakan adalah berapa laba bersih PT ABC sebelum dividen. Nah, sehingga dividennya ini saldo labanya 10 juta ditambah dividen 15, hingga saldo labanya adalah 25 juta rupiah. Ini saldo laba sebelum pembagian dividen. Lanjut nomor 12. Ini berikut pengelompokan kas yang benar adalah, ini arus kas ya. Ini arus kas ini kegiatannya ini adalah, yang pertama adalah operasi, kedua investasi, yang ketiga pendanaan urutannya. Jadi jawabannya adalah B, di mana pembayaran beban ini adalah kegiatan operasional. Kemudian pembelian saham ini adalah investasi. Pembayaran dividen adalah kegiatan pendanaan. Jadi urutan yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut. Gunakan informasi di bawah ini untuk soal 13 dan 16. Ini ya, berikut informasi terkait laporan keuangan PT ABC ini per 31 Desember 2022. Ini tahun 2022, ini tahun 2021.
Kemudian laporan rugi laba tahun 2022-nya. Kemudian ini ada informasi tambahan. Ini kas yang diterima dari konsumen sejumlah, ini pembahasannya adalah ini penjualan 623.000 ditambah penurunan piutang. Ini penjualan kita bisa lihat di laporan rugi laba. Kalau kita lihat di bagian atas, ini adalah penjualannya 623. Kita masukkan ke sini. Ini penjualan. Kemudian ditambah penurunan piutang. Ini penurunan piutang teman-teman bisa lihat dari piutang tahun 2022 ke 2021. 2021 ke 22 ini mengalami penurunan. Tahun 2021 58.000, kemudian tahun 2002 menjadi 51.300, sehingga selisihnya adalah 6.700. Ini 6.700 ditambah penjualan 623 adalah 629.700. Maka jawabannya adalah B. Ini kenapa? Ini kita anggap penjualan tunai, logikanya. Kemudian ini penurunan piutang dari 2021 ke 2022. Berarti ada uang masuk dari penerimaan piutang. Ini uang tunai juga. Nah, angkanya kas yang diterima dari konsumen adalah sebesar ini. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 14. Kas diperoleh digunakan dari untuk aktivitas operasi. Ini dia pakai dua metode cash flow-nya, metode arus kasnya. Ini direct method atau metode langsung. Yang kedua adalah metode indirect method atau metode tidak langsung. Ini sama-sama juga hasilnya. Ini yang tadi kita bahas yang direct method dulu. Ini cash receive from customer. Ini cash yang diterima dari customer, tadi kita udah bahas. Ini total penjualan ditambah dengan selisih piutang. Selisih piutang tahun 2001-2022. Dapatnya ini tadi, lihat yang di kolom neraca. Kemudian ini kas, ini pembayaran untuk persediaan merchandise. Ini 348.500. Coba kita lihat ke atas. Ini didapat dari 348 di laporan rugi laba. Kemudian lanjut untuk 12.200 ini adalah persediaan mengalami penurunan dari 2021 ke 2022 sebesar 12.200. Kemudian ini utang usaha mengalami kenaikan dari 2021 ke 2022. Sebesar 18.700 rupiah. Maka ini total kas yang diterima dari kas yang dibayarkan untuk persediaan itu adalah ini ditambah ini dikurang dengan 18.900 untuk hutang. Untuk ini adalah kas yang dibayarkan untuk
beban operasional atau operating expense. Ini diambil dari laporan rugi laba di beban operasional. Ini pembayaran untuk bunga interest sebesar 12.000. Teman-teman bisa ambil dari sini beban bunga 12.000 rupiah. Nah, ini angkanya dimasukkan ke sini untuk beban bunga. Kemudian ini pembayaran kas untuk pajak. Ini angkanya beban pajak 64.100, itu diambil dari sini. Nah, ini 64.100 tadi, ini beban pajak. Ini cash flow-nya 629.700 dikurang pembayaran ini, sehingga net cash flow untuk aktivitas operasional, kegiatan operasionalnya adalah 136.500. Jadi jawabannya adalah A. Ini metode yang Android method sama pengerjaannya, cuma ini menggunakan metode penurunan dan kenaikan dari yang diambil dari laba rugi dan neraca. Nanti teman-teman bisa pelajarin aja angkanya dapat dari mana. Tinggal dibandingkan dari tahun 2021 dan 2022. Lanjut, kas diperoleh atau digunakan untuk kegiatan aktivitas investasi. Ini penjelasannya. Ini jawabannya adalah B, 92.000. Ini adalah kas masuk dari penjualan investasi, 65.000 rupiah. Ini diambil dari neraca dan rugi laba. Kita lihat neracanya. Neraca tahun 2011. Ini neraca tahun 2011. Ini ada pembelian investasi sebesar 60 juta rupiah. Nah, kemudian investasi ini dijual di tahun 2022, mendapat keuntungan atas penjualan investasi 5.000 rupiah. Secara logika, artinya investasi yang tahun 2021 ini dibeli 60.000 rupiah dan dijual sebesar 65.000 rupiah, karena kita dapat keuntungan sebesar 5.000 rupiah. Sehingga ini kas masuk dari penjual investasi sebesar 65.000 rupiah. Lanjut, ini kas keluar untuk pembelian peralatan. Teman-teman bisa lihat dari data tambahan di kolom A. Ini kita ada peralatan baru dibeli tahun 2022 dengan harga 157.000 rupiah. Sehingga angkanya sebesar ini. Jadi ini 157.000 rupiah dikurang 65.000, kas dari aktivitas investasinya itu adalah minus 92.000 rupiah. Lanjut, nomor 16, kas diperoleh atau digunakan untuk aktivitas pendanaan. Ini kas masuk dari penerbitan saham 75.000 rupiah, kas keluar untuk penarikan obligasi 100.000 rupiah, kas keluar untuk dividen 28.000 rupiah. Ini kas masuknya untuk penerbitan saham yang 75 diambil dari sini. Kemudian ini untuk pembayaran obligasi 100.000 diambil dari sini. Kemudian dividen tunai diumumkan dibayar tahun 2022 28.000 rupiah.
Sehingga soal nomor 16 ini ada kas masuk 75.000, kas keluar untuk obligasi 100.000, dan kas keluar untuk dividen 28.000. Sehingga ini kas dari aktivitas investasinya minus sebesar 53.000 rupiah. Jawabannya adalah C. 17. Berikut adalah hal yang diungkapkan entitas yang memiliki transaksi pihak-pihak berelasi. Ini pengungkapan transaksinya, pihak-pihak berelasi. Jumlah transaksi ini termasuk jumlah saldo, termasuk komitmen, ini termasuk penyisihan piutang ragu-ragu, ini termasuk. Dan D, jawaban semua benar. Ini jawabannya benar semua, jadi jawabannya adalah D. Kemudian ini penjelasannya, transaksi pihak berelasi. Dan ini pihak berelasi dengan entitas pelapor ada dua. Ini entitas lain, anggota, orang atau anggota keluarga terdekat. Nanti ini dibaca aja untuk penjelasannya. Kemudian ini ada ilustrasinya, nanti teman-teman tinggal pelajarin aja. Ini penjelasan yang di atas. Ini masih ilustrasinya, nanti teman-teman bisa pelajarin. Ini penjelasan ilustrasinya. Ini masih penjelasan ilustrasinya. Nanti teman-teman bisa baca lagi penjelasan ilustrasinya. Ini pertanyaan 18, perlakuan akuntansi untuk mengumumkan dividen oleh perusahaan setelah periode pelaporan adalah. Ini diatur di PSAK 8, di mana peristiwa setelah periode pelaporan, peristiwa baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang terjadi di antaranya adalah akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Ini PSAK 8. Ini jawabannya adalah C. Jika dividen dideklarasikan setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan karena tidak ada kewajiban pada saat itu. Nah, dividen tersebut diungkapkan pada catatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 19. Apakah tujuan pelaporan informasi pada catatan atas laporan keuangan atau note to the financial statement? Ini pembahasannya. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang A. PSAK juga mensyaratkan agar meningkatkan pemahaman pembaca terhadap laporan keuangan.
Ini penjelasannya, nanti teman-teman tinggal baca aja. Kemudian lanjut, ini soal nomor 20. Ini seharusnya ini untuk soal 20. Ini transaksi kas PT Z selama Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Ini membentuk kas kecil dengan membuat cek sebesar 5 juta rupiah dicairkan pada hari yang sama. Kemudian mengisi dana kas kecil sebesar 4.200.000. Ini ada ini biaya pengiriman, ini biaya materai pos, biaya hiburan, biaya lain-lain 1.100.000. Tanggal 20 Agustus ini membuat cek untuk menambah nilai kas kecil 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 ini mengisi kembali dana kas kecil dengan membuat cek 5.600.000. Ini dalam box masih ada 400.000 rupiah. Dan bukti pengeluaran berikut ini biaya materai lagi, kemudian biaya perjalanan dinas 1,8 juta, biaya pengiriman 2.500.000 rupiah. Ini berapakah total dana kas kecil yang tersedia pada tanggal 20 Agustus 2022? Berarti ini cut off-nya adalah dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus. Tanggal 1 Agustus ini pembentukan 5 juta rupiah. Kita lihat, ini dia. Membentuk kas kecil dengan membuat cek bank sebesar 5 juta rupiah. Ini satu. Kemudian tanggal 20 Agustus sebesar 1 juta rupiah. Jadi saldonya adalah 6 juta. Jawabannya adalah B.